Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 11. Ini merupakan video presentasi kami, presentasi project based learning kami untuk salah satu UMKM yang ingin kami bantu. Judul dari presentasi kami yaitu sebuah project yang bernama website penjualan dan manajemen pesanan untuk produk Daiso. Sebelum itu, perkenalkan saya Aidil Hidayat beserta dua rekan saya. Saya Rizka. Saya Febri. Mari kita lanjut ke isi pembahasan dari video ini. Baik, pertama-tama kita masuk ke bagian latar belakang. Penguasaan teknologi informasi melibatkan kemampuan dalam berbagai bidang, seperti desain dan pemrograman web untuk mengembangkan aplikasi berbasis web, pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan pembuatan program modular dan fleksibel, serta desain algoritma untuk menyelesaikan masalah secara efisien. Administrasi basis data menjadi aspek penting dalam mengelola, menjaga integritas, dan melindungi data melalui backup, recovery, serta manajemen user yang aman. Selain itu, pemahaman statistik dan probabilitas mendukung pengolahan serta analisis data untuk pengambilan keputusan yang akurat. Kemampuan komunikasi profesional dalam bahasa Inggris melengkapi kompetensi ini, memungkinkan mahasiswa menyampaikan hasil kerja secara efektif, baik melalui laporan tertulis maupun presentasi. Sebagai implementasi dari kompetensi ini, kami berinisiatif untuk membuat sebuah web penjualan guna mendukung salah satu UMKM di Makassar agar dapat meningkatkan daya saing dan jangkauan pasarnya di era digital. Adapun tujuan dari proyek kami ini yaitu pertama, membuat web penjualan untuk mendukung pemasaran produk UMKM di Makassar. Yang kedua, menerapkan keterampilan teknis dalam pengembangan aplikasi berbasis web. Dan yang ketiga yaitu memberikan pengalaman praktis dalam menciptakan solusi digital yang bermanfaat. Dan manfaat yang akan didapatkan dari proyek ini atau web yang kami buat untuk membantu UMKM yang ada di Makassar yaitu ada 3. Pertama, membantu UMKM memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi penjualan. Yang kedua, meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam pengembangan aplikasi web. Dan yang ketiga, mendukung digitalisasi dan pertumbuhan ekonomi UMKM lokal. Selanjutnya kita akan masuk ke desain sistem. Yang akan dibahas pertama kali yaitu mengenai diagram proses. Pertama-tama, user akan melakukan register akun. Setelah dia register akun, dia akan melakukan login. Begitu juga dengan admin. Pada login ini, dia akan memasukkan username dan password yang telah dibuat pada saat register akun. Setelah memasukkan username dan password, pada sistem akan mengecek apakah password atau username-nya benar atau salah. Jika salah, maka pada user dan admin akan dikembalikan ke halaman login. Jika benar, maka akan terjadi proses seleksi peran. Apakah dia user atau admin? Jika user, maka akan masuk ke beranda website. Jika admin, akan masuk ke dashboard admin. Setelah itu, user dapat mengedit profil pengguna. Lalu, data tersebut akan diupdate dan dimasukkan ke dalam database. Data tersebut yang telah dimasukkan ke database dapat diolah oleh admin. Setelah itu, user dapat melihat dan mengakses menu-menu pada website, terutama menu produk. Pada sisi admin, admin dapat mengelola data produk tersebut. Aksi yang dapat dilakukan yaitu CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete. Setelah user melihat dan mengakses menu-menu pada website, terutama menu produk itu, dia dapat memilih jumlah produk yang akan dibeli dan memilih metode pembayaran yang akan dilakukan. Setelah itu melakukan check out produk dan data pesanannya akan diinput ke dalam database. Lalu pada admin dapat mengelola data pesanan tersebut.
Pada website akan menampilkan detail pesanan dari user dan menampilkan juga billing pembayaran seperti QRIS atau nomor rekening jika user memilih metode pembayaran via transfer. Setelah itu user akan melakukan pembayaran dan user akan diarahkan untuk melakukan konfirmasi pembayaran via WhatsApp. Admin akan melakukan konfirmasi atau verifikasi pembayaran dari user. Apakah bukti transaksinya itu sudah valid atau tidak? Jika tidak valid, maka user akan diarahkan kembali ke halaman checkout produk. Jika bukti transaksinya itu valid, maka admin akan melakukan konfirmasi atau verifikasi pembayaran dan stok yang ditampilkan pada website akan berkurang sesuai dengan jumlah pesanan yang sudah dipesan. Lalu user dapat memberikan ulasan mengenai produk yang telah dibeli. Lalu data ulasan tersebut akan disimpan pada database dan admin dapat mengelola data ulasan dari user. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian diagram use case. Di sini kita memiliki dua role, yaitu user dan admin. Pertama-tama di bagian user dapat melakukan register akun. Kemudian pada tahap login dapat dilakukan oleh user dan admin. Setelah itu pada sisi user dapat mengakses landing page, memperbarui profil pengguna, mengakses produk, serta men-check out produk, di mana pada tahap ini dia sudah include dengan melakukan transaksi. Setelah itu user akan memberikan ulasan. Pada sisi admin, admin dapat mengelola data produk dengan aksi CRUD. Kemudian mengelola data pesanan, di mana mengelola data pesanan ini di-extend dengan konfirmasi pesanan dan include dengan update status pesanan. Setelah itu, pada tahap logout dapat dilakukan oleh user dan admin. Selanjutnya, desain IRD. Pada desain IRD ini, kami memiliki 7 entitas, yaitu ada user, ulasan, produk, galeri, cart, pesanan, dan transaksi detail. User memiliki 8 atribut, yaitu user ID, peran, username, password, nomor HP, email, alamat, dan nama. Lalu user dapat memberikan ulasan mengenai produk yang sudah dibeli. Ulasan ini memiliki 7 atribut, yaitu ID ulasan, nama lengkap, email, WhatsApp, tanggal ulasan, atau maksudnya itu tanggal kapan user memberikan ulasan, rating, dan ulasan. User juga dapat mengakses produk dan galeri. Produk memiliki galeri. Lalu user setelah mengakses produk, yang dimana atribut dari produk itu yaitu produk ID, nama produk, stok produk, dan harga. User akan menginput pesanannya ke dalam cart. Setelah menginput pesanan ke dalam cart, user akan men-check out pesanan. Lalu akan masuk ke entitas pesanan yang berisi 6 atribut. Di mana atribut pertama itu pesanan ID, atribut kedua cart ID, atribut ketiga user ID, keempat metode pembayaran, kelima total harga, dan yang terakhir tanggal pemesanan. Setelah user men-check out pesanannya, maka user akan mendapatkan detail transaksi. Detail transaksi ini memiliki 5 atribut, yaitu transaksi detail ID, pesanan ID, user ID, tanggal pembayaran, dan produk ID. Baik, adapun fitur-fitur yang terdapat pada proyek kami, yakni ada 3 fitur utama. Yang pertama adalah menu login,
atau logout. Nah, menu login ini digunakan untuk user atau admin untuk masuk ke halaman beranda maupun admin dashboard manajemen. Kemudian ada fitur transaksi, di mana dalam website tersebut kita dapat melakukan transaksi atau pembelian produk dengan menentukan berapa jumlah produk yang akan kita beli, serta metode pembayaran apa yang akan kita pakai. Serta yang ketiga ada manajemen data. Pada manajemen data kita akan berfokus pada perilaku admin, yang mana di sini kita akan mengelola data-data yang terdapat pada website kita. Tak perlu berlama-lama, mari kita lanjut ke pendemoan website kita. Nah, ini merupakan tampilan awal dari website kami. Di sini terdapat navbar yang akan mengarahkan user untuk memindahkan halaman mereka. Kemudian terdapat slider, sedikit pembahasan mengenai produk, serta testimoni. Kemudian kita akan masuk ke halaman produk. Di sini ini merupakan satu produk yang sama, akan tetapi saya menggunakannya sebagai uji coba. Nah, di sini dapat kita perhatikan terlebih dahulu pada produk susu nabati 2 memiliki stok yaitu 100. Kita coba melakukan transaksi terhadap produknya. Di sini user dapat memilih berapa jumlah produk yang akan mereka beli serta metode pembayaran apa yang akan mereka gunakan. Pada jumlah kita dapat memilih sesuai keinginan kita. Semisal saya akan membeli 5 produk dengan metode pembayaran QRIS atau transfer bank. Di sini saya akan coba memilih QRIS. Kemudian saya check out. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ada pemberitahuan alert harap login untuk melakukan checkout, yang mana privilege user hanya dapat digunakan untuk melakukan transaksi. Maka user diharuskan terlebih dahulu untuk membuat akun atau login ke akun mereka untuk melakukan transaksi. Nah, pada menu login, apabila kita belum memiliki akun, maka kita dapat membuatnya di sini. Kita dapat membuatnya dengan mengisi username yang akan kita gunakan. Semisal saya mengisi username saya, password, dan nama saya. Nah, di bawah sini terdapat 3 data pendukung lainnya seperti email, nomor WA atau nomor telepon, serta alamat kita. Apabila sudah merasa benar, maka kita dapat membuat akun. Nah, setelah membuat akun, kita akan melakukan login menggunakan akun yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Di sini saya memasukkan username-nya dan password. Maka sistem akan mengarahkan kita pada menu beranda. Apabila sudah seperti ini, maka kita akan mencoba untuk melakukan checkout kembali. Saya pilih 5, kemudian pembayaran QRIS dan checkout. Nah, di sini kita akan ditampilkan sebuah detail pesanan mengenai data-data yang kita barusan pesan. Nah, di sini terlampir nama produk, harga satuan, serta jumlah. Total harga ini dia akumulasikan secara otomatis. Kemudian di sini terdapat sebuah kode QR untuk melakukan pembayaran QRIS. Nah, sebelumnya apabila kita melakukan metode pembayaran transfer bank, maka yang akan ditampilkan di sini adalah nomor rekening si pemilik atau owner.
Nah, apabila telah selesai, nah, kita dapat melakukan konfirmasi pesanan via WhatsApp. Nah, di sini kita melakukan konfirmasi pesanan via WhatsApp untuk memberitahukan kepada admin bahwa pesanan yang kita lakukan itu telah kita bayar. Di sini tertera bahwa sertakan bukti transaksi pada melakukan konfirmasi. Nah, pada saat melakukan konfirmasi, kita harus melampirkan transaksi atau bukti transaksi yang telah kita bayar kepada admin. Nah, kemudian setelah kita tadi melakukan check out pada menu sebelumnya, maka otomatis data pesanan tersebut akan langsung terinput ke dalam database kami. Bagaimana cara melihatnya? Pada kita dapat melakukan logout terlebih dahulu, kemudian kita masuk kembali dengan menggunakan akun admin yang telah terdaftar. Akun admin sendiri kita daftarkan melalui database website. Kemudian kita coba masuk, maka seharusnya kita akan otomatis diarahkan ke halaman dashboard admin dari website. Nah, di sini terdapat beberapa sidebar yang berfungsi untuk mengelola data ini. Nah, pada dashboard tertera bahwa total user yang telah mendaftar atau telah melakukan regis akun sebanyak 7 user. Kemudian ada total produk dan total pesanan. Semua data ini diambil langsung menggunakan sebuah fungsi atau konsep administrasi basis data yang langsung dikoneksikan atau diakumulasikan melalui sebuah kode pada database. Sebentar saya akan jelaskan. Kita akan fokus terlebih dahulu pada data pesanan. Nah, pada baris 52 di sini tertera bahwa ini merupakan data terakhir atau data yang saya input pada saat saya melakukan checkout tadi. Nah, di sini ada user ID saya yaitu 7, kemudian jumlah pesanan saya yaitu 5 serta total harga. Nah, di sini status pembayaran dari pesanan saya yaitu belum dibayar. Nah, kapan dia akan diubah? Dia akan diubah pada saat admin melakukan konfirmasi dan menyetujui bahwasanya bukti pembayaran yang telah dikirimkan oleh user itu benar adanya atau valid. Nah, setelah itu admin akan melakukan konfirmasi di sini. Di sini terdapat button. Yang pertama adalah hapus dan konfirmasi. Nah, kita akan melakukan konfirmasi terhadap pesanan ini. Maka kita akan coba mengkonfirmasi. Oke. Nah, otomatis statusnya akan berubah menjadi dibayar. Nah, setelah itu kita akan melihat kembali berapa stok produk yang paling terbaru. Nah, di sini terbukti bahwa setelah kita melakukan konfirmasi, stok produk yang ada akan dikurangi sejumlah dengan berapa banyak total pesanan yang dipesan. Tadi saya melakukan check out dengan jumlah 5 produk.
Nah, di sini dia memotong 5 produk dari 100, maka hasilnya adalah 95. Nah, lanjut pada halaman lain. Nah, selain dashboard dan data pesanan, kita ada data produk, yakni memiliki aksi tambah produk atau create. Kemudian kita dapat mengedit atau update. Kemudian kita dapat melakukan read atau membaca, serta kita dapat menghapus data tersebut. Kemudian terdapat data testimoni yang dapat kita kelola melalui admin. Nah, data testimoni ini hanya dapat kita baca dan hanya dapat kita hapus. Begitu pula dengan galeri. Nah, pada galeri ini admin dapat menginput data, menginput gambar, serta melakukan aksi CRUD, dan langsung akan terhubung dengan website kami. Nah, yang mana antara website kami serta admin, dia dihubungkan melalui sebuah database. Nah, dari masing-masing website, dari masing-masing halaman, dia dipanggil atau diinput, dimasukkan satu persatu data, kemudian dia dipanggil sesuai dengan tempatnya masing-masing. Nah, kemudian saya akan sedikit membahas mengenai fungsi yang saya gunakan pada dashboard ini. Nah, untuk menghitung total user, produk, dan pesanan, saya menggunakan sebuah fungsi yang bernama store procedure, di mana fungsi tersebut akan memanggil total user, total produk, dan total pesanan berdasarkan masing-masing pesanan mereka. Nah, saya melakukan implementasi ini pada database terlebih dahulu dengan membuat store prosedurnya. Kemudian store procedure itu saya implementasikan ke dalam kode PHP website ini, khususnya untuk halaman index PHP di sidebar dashboard. Nah, saya panggil nama store prosedurnya, yaitu get total data, dengan beberapa variabel. Variabelnya yaitu total user, total produk, dan pesanan. Nah, untuk lebih lanjut kita akan beralih ke sistem database website kami. Ini adalah tampilan dari database kami. Nah, jika kita masuk ke dalam prosedur, nah di sini akan muncul prosedur fungsi yang kita pakai untuk halaman indeks dari admin. Nah, bisa kita lihat kode dari fungsi tersebut. Yang pertama adalah menghitung jumlah pengguna. Di sini dia akan mengambil semua nilai dari kolom total users dari tabel user. Kemudian dia akan menghitung jumlah produk. Dia akan mengambil seluruh nilai yang ada pada total produk di tabel produk, serta dia akan menghitung jumlah transaksi dengan mengambil seluruh baris data total transaksi dari tabel pesanan. Nah, ini merupakan implementasi pada codingan website kami. Yang pertama, kita akan menyiapkan query untuk memanggil store procedure yang kita buat pada database. Nah, di sini kita akan memanggil dengan menyebutkan nama fungsi dari store procedure, yaitu get dashboard count, dengan memasukkan 3 variabel, yaitu total user, total produk, dan total transaksi. Semua digunakan menggunakan query MySQL. Kemudian dia akan mengambil data, mengambil hasil dari variabel output tersebut,
dan dia akan menyimpan hasil kepada variabel PHP. Nah, dari sini, dari variabel ini, masing-masing variabel total akumulasi akan dipanggil pada masing-masing kontainer kolom total. Nah, di sini terdapat total user, total produk, dan total transaksi. Nah, baris kode inilah yang akan menampilkan data yang kita panggil menggunakan fungsi store procedure. Adapun kesimpulan dari terlaksananya proyek Basic Learning kami, pembuatan web penjualan ini mengintegrasikan kemampuan teknis mahasiswa dengan kebutuhan UMKM di Makassar, membantu memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi penjualan. Proyek ini memberikan pengalaman praktis dalam pengembangan aplikasi web, sekaligus mendukung digitalisasi, pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan daya saing UMKM di era digital. Sekian dari presentasi kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.